Halo guys, ternyata banyak yang antusias dan tertarik ya untuk melanjutin film The Daily Life of the Immortal King Season 2. Nah, kali ini aku akan melanjutkan cerita episode yang pertama dan kedua Season 2 nih. Bagi yang penasaran, simak ya. Nah, dalam season 2 episode 1 ini ternyata Yinglu sudah ditahan, yang mana ia akan segera dipindahkan ke penjara. Zuzi lah yang menuntut keadilan supaya Yinglu dapat dipenjara. Namun Zuzi sampai sekarang belum menemukan siapa dalang yang ingin membunuh Sunrong. Tak lama ada kabar jika ada pembunuhan bayaran lagi, yang mana stasiun luar angkasa mendeteksi ada lonjakan kekuatan spiritual yang berpusat di SMA 59 dan nilai total spiritual nasional tiba-tiba menjadi anjlok. Bahkan beberapa mobil spiritual tidak bisa berfungsi. Alasan tersebut masih belum pasti apa yang mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi. Di luar angkasa pun total nilai kekuatan spiritual dunia tiba-tiba saja menjadi 4,8, yang mana nilai tersebut sangat berbahaya. Zuzi diperintahkan untuk segera menyelidiki kasus ini. Namun sebelum ia melanjutkan penyelidikan, ia harus menghentikan kompetisi pedang roh terlebih dahulu. Scene berpindah di dalam kelas, yang mana Wang Ling terlihat sedang melamun. Tiba-tiba datanglah guru Pan. Ia pun memberikan informasi bahwa sore ini akan ada dilakukan tes kekuatan spiritual. Tapi bagi mereka yang belum mencapai ranah pembangunan fondasi tahap menengah akan dikeluarkan dari kelas elit. Sunrong seketika menghampiri Wang Ling, yang mana Sunrong ingin membantu Wang Ling untuk menanamkan kekuatan spiritual. Tak mau kalah, Chen Chao dan Gua Hao pun ikut membantu Wang Ling. Namun saat mereka berdebat, Wang Ling malah pergi meninggalkan mereka. Wang Ling ternyata pergi ke kamar mandi dan disusul oleh Gua Hao. Gua Hao masih berusaha untuk membantu Wang Ling dalam kompetisi nanti sore. Ia sudah mempelajari banyak metode pemurnian pil pembangunan fondasi. Jika mereka memakan pil tersebut, maka kekuatan spiritual akan melonjak selama setengah jam. Namun Wang Ling yang sejatinya memiliki kekuatan yang overpower, ia pun mengetahui jika Gua Hao ini telah menerobos ranah pembangunan fondasi tahap menengah. Gua Hao pun ketar-ketir ketakutan, ternyata ia telah ketahuan. Adegan beralih di lapangan karena sebentar lagi tesnya akan segera dimulai dan semua murid diharapkan untuk berkumpul di sana. Guru Wang pun memberikan instruksi bahwa murid yang dipanggil untuk tes harus berdiri di tengah pusat formasi. Kemudian kumpulkan kekuatan spiritual, yang mana kekuatan spiritual tersebut akan menyesuaikan formasi dan menentukan hasil tes dengan sendirinya. Setelah itu akan ada petir yang akan menyambar, dan jika tidak ada ledakan, maka murid tersebut telah memenuhi syarat. Namun jika gagal, pihak sekolah telah mempersiapkan tim medis yang sangat handal. Semua murid pun berkumpul di lapangan terkecuali Wang Ling dan Gua Hao. Ternyata mereka sedang membuat pil pembangunan fondasi bersama dengan RH. Guru Pan mencari keberadaan mereka karena sebentar lagi mereka akan mengikuti tes. Guru Pan mencari mereka, ternyata pil yang mereka buat belum jadi. Goha seketika panik jika ketahuan curang dalam tes kali ini. Namun Wang Ling memiliki ide yang mana mereka berpura-pura sedang mengeringkan baju. Mereka beralasan jika tadi mereka tercemplung di kolam air. Namun Guru Pan terlihat ada sesuatu yang aneh di belakang Gua Hao, yang mana itu merupakan tungku pembuat pil. Gua Hao pun panik jika ia ketahuan. Saat itu juga segera Wang Ling menginstruksi RH untuk menyerang Guru Pan. Dengan cepat Gua Hao memakan pil tersebut dan mengisi tungku tersebut dengan kaos kaki yang sangat bau. Saat Guru Pan pergi karena tidak kuat menahan bau kaos kaki, Gua Hao pun seketika berubah memiliki kekuatan super. Dengan sekali pukulan Wang Ling, Gua Hao seketika pingsan. Saat sadar, Gua Hao pun sudah berada di tengah lapangan dan akan mengikuti tes. Gua Hao pun bersemangat untuk mengikuti tes tersebut. Namun saat melihat jam, sisa waktu khasiat pil hampir habis. Seketika Gua Hao pun putus asa. Namun saat tes dimulai, Gua Hao berhasil dengan kekuatannya dan berhasil lolos.
Sekarang giliran Wang Ling. Saat Wang Ling akan masuk dan mengikuti tes, Guru Wang menyuruh Wang Ling untuk menggunakan helm karena kekuatan spiritual Wang Ling terlalu rendah. Namun yang terjadi ketika Wang Ling mengikuti tes petir yang menyambar, Wang Ling sangat besar dan kekuatannya sangat kuat. Saking kuatnya bahkan bisa mengakibatkan padamnya listrik di kota. Stasiun luar angkasa pun juga terkena dampaknya, yang mana nilai spiritual yang awalnya 4,8 sekarang turun menjadi 4,7. Guru Wang pun panik dan akan segera mencabut aliran listrik alat tes tersebut, namun tidak bisa. Akhirnya dengan bantuan dari Sun Rong dan pedang roh milik Wang Ling, aliran listrik dapat diputuskan. Dan Wang Ling pun selamat. Karena efek dari kekuatan Wang Ling, insiden tersebut dikategorikan sebagai kesalahan dari sistem bencana. Dan ini merupakan awal dari segalanya, yang mana kekuatan dahsyat milik Wang Ling secara tidak sengaja memotong ruang dimensi lain. Nah, efek dari kekuatan Wang Ling ternyata terasa hingga dunia iblis bawah, yang mana ada sebuah retakan yang sangat besar yang muncul secara tiba-tiba. Dunia iblis tersebut dipimpin oleh Tun Tianhe yang merupakan raja iblis terkejam sepanjang sejarah. Tun Tianhe menyuruh anak buahnya untuk datang ke dunia manusia dan bertemu dengan salah satu dari mereka, yang ternyata ia merupakan RH, si iblis katak. Xin berpindah di dunia manusia, yang mana efek dari kekuatan Wang Ling mengakibatkan gagal panen di seluruh negeri. Berita tersebut disiarkan di seluruh stasiun televisi. Wang Ling dan sang ayah sedang menonton berita tersebut. Tiba-tiba kedatangan tamu. Ternyata itu adalah RH. Iblis bawah tanah tiba-tiba muncul dan mencari keberadaan RH, yang mana kini RH sedang berada di rumah Wang Ling. Ayah Wang Ling pun kini membuat inovasi baru tentang rune yang akan dipakai oleh Wang Ling. Ayah Wang Ling meminta bantuan dari RH untuk menempelkan rune ke leher belakang Wang Ling. Dan kini mereka bekerja sama. Namun saat RH sudah memasang rune ke leher Wang Ling, ternyata rune tersebut terbalik dan seketika membuat ledakan yang sangat besar. Untung saja ada RH yang bisa menyerap kekuatan dari Wang Ling. Setelah itu, tiba-tiba saja Guru Pan datang ke rumah Wang Ling dan akan membicarakan mengenai nilai Wang Ling yang masih di bawah rata-rata. Saat Guru Pan akan memberikan informasi bahwa tugas Wang Ling pada liburan musim panas tidak lengkap. Namun seketika Wang Ling datang dengan membawa seluruh tugasnya. Tugas pil Yuandan milik Wang Ling yang gagal pun seketika Wang Ling memberikan banyak pil Yuandan yang telah jadi. Nah, tugas semester lalu juga Wang Ling tidak lolos. Namun kini Wang Ling menunjukkan tekniknya yang membuat Guru Pan terheran. Adegan beralih yang mana iblis sedang mencari keberadaan dari RH. Padahal RH sendiri masih berada di rumah Wang Ling. Ternyata GPS milik RH tidak terdeteksi, sehingga iblis tidak bisa menemukan di mana RH. Namun RH yang sejatinya merupakan iblis katak, ia mengetahui jika kehadiran iblis telah datang untuk menghampiri dia. Dan iblis mengetahui jika kini RH sedang berada di rumah Wang Ling. Kini kembali ke Guru Pan. Karena heran, Ibu Wang Ling pun mengajak Guru Pan untuk berkeliling rumah dan menceritakan masa kecil Wang Ling. Di rumah Wang Ling dan ayah Wang Ling merasa kewalahan menghadapi Wang Ling karena runanya telah hancur. Ayah Wang Ling memutuskan untuk melepas runanya dan yang terjadi muncul sebuah cahaya putih beserta ledakan yang sangat keras dan mengakibatkan sang iblis terpental. Tunggu
Tunggu kelanjutan The Daily Life of the Impo Talking episode ketiga dan 4 season 2 hanya di channel Devina Story. Sheshe.